adik-adik semua, selamat hari Minggu lagi nih adik-adik. Di pertengahan November ini, kembali kita bisa berkumpul untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu. Sekarang, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu ya adik-adik ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah kumpulkan kami kembali di tempat ini untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang menyertai jalannya ibadah dari awal hingga akhirnya. Kau yang memberkati setiap anak-anak, adik-adik di sini untuk bisa memuji dan menyembah, meninggikan nama Engkau ya Tuhan dengan penuh semangat. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua, sekarang seperti biasa nih, biar makin semangat lagi, kakak ajak kalian semua adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mau memulai memuji Tuhan. Let's go! Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh
Oke adik-adik, kita sudah selesai memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sekarang adik-adik semua boleh duduk dan saatnya adik-adik menyiapkan hati adik-adik untuk masuk ke firman Tuhan. Tapi sebelumnya nih adik-adik, kakak punya satu pertanyaan. Adik-adik ada nggak sih di sini yang pernah menunggu? Mungkin bisa menunggu orang tua adik-adik jemput sekolah, nunggu mamah waktu ke pasar, atau mungkin menunggu makanan lewat ketika adik-adik lapar. Apapun itulah, adik-adik pernah nggak sih dihadapkan pada situasi di mana adik-adik harus menunggu? Mungkin pernah ya adik-adik ya. Nah sekarang pertanyaannya, menunggu itu enak nggak sih adik-adik? Mungkin enggak ya adik-adik ya. Mungkin bagi kita menunggu itu gak enak rasanya dan kadang bikin kita rasa kesel gitu. Kapan sih datangnya? Harus berapa lama lagi sih aku menunggu gitu ya adik-adik ya. Nah tapi nih adik-adik, terkadang Tuhan itu mengajarkan kita untuk menunggu dan kita tidak boleh kesal. Kita harus sabar. Tuhan tidak langsung menjawab kita ketika kita berdoa, tapi Tuhan itu menyuruh kita untuk menunggu dulu. Nah, cerita Alkitab hari ini itu mengenai sepasang suami istri yang juga diajarkan sama Tuhan arti menunggu, sesuatu yang sangat mereka nanti-nantikan. Kira-kira kisah apakah ini? Nah, sebelum mulai nih, kembali kakak ajak untuk kita mulai firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa ya adik-adik ya. Yuk semua adik-adik kembali tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah menyertai sepanjang kami tadi memuji dan meninggikan nama-Mu. Sebentar kami mau duduk diam, duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau yang sertai kami ya Tuhan, siapkan hati kami supaya kami juga boleh mendapatkan atau mengerti ya Tuhan pesan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah sebenarnya melanjutkan dari cerita minggu lalu nih adik-adik. Ada inget nggak cerita minggu lalu tentang apa? Tentang sepasang suami istri bernama Abraham dan juga Sarah yang menantikan melahirkan seorang anak. Nah ceritanya Tuhan ini tidak dengan cepat mengabulkan permohonan mereka nih adik-adik. Setelah sekian lama bertahun-tahun gitu ya, Sarah ini tetap belum mengandung. Dan bahkan Sarah sendiri mulai bertanya-tanya nih adik-adik, kapan sih Tuhan itu menepati janjinya? Kok kayaknya aku nggak kunjung mengandung gitu ya. Maka Sarah ini mulai khawatir nih adik-adik. Aduh, jangan-jangan Tuhan tidak mengabulkan permintaan dia begitu, tidak menepati janji Tuhan. Namun tentu saja Abraham mengingatkan Sarah bahwa Tuhan itu selalu menepati janjinya. Dan Abraham pun berusaha untuk menguatkan Sarah untuk tetap menanti janjinya Tuhan adik-adik ya. Nah, pada suatu hari nih adik-adik, ada 3 bapak-bapak yang jalan gitu dari kejauhan. Dan Abraham ini melihat gitu kan, waduh siang-siang gini kayaknya mereka capek deh, panas gitu kan cuacanya. Akhirnya Abraham pun menghampiri mereka, menyuruh bapak-bapak yang 3 ini tadi untuk duduk beristirahat dulu di bawah pohon rindang nih adik-adik. Abraham pun langsung memanggil Sarah untuk menyiapkan roti. Lalu Abraham pun juga pergi ke kandang sapi untuk memasakkan sesuatu yang enak nih untuk para tamu-tamunya ini. Dan kemudian Abraham pun melayani mereka, memberi mereka makan, minum, segala macam. Sampai suatu ketika nih di tengah-tengah mereka dijamu begitu ya adik-adik ya dengan Abraham. Salah satu dari bapak 3 tadi ini berkata, tahun depan istrimu Sarah akan hamil, akan mengandung begitu adik-adik. Wah kagetlah Abraham ya adik-adik ya. Dan dia pun langsung tahu bahwa Tuhan telah mengirim utusannya bersama dengan 2 malaikatnya untuk memberitakan nubuat ini kepada Abraham. Tentunya Abraham senang sekali adik-adik ya. Namun awalnya Sarah ini tertawa adik-adik, merasa dia tidak percaya, mungkin itu hanya ya berita burung aja gitu, asal lewat gitu. Tapi ini adik-adik, tahun depannya Sarah benar-benar melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat nih adik-adik. Menandakan bahwa Tuhan itu benar-benar menepati janjinya nih adik-adik. Dan mereka pun menamai bayi mereka Isa.
Nah, dari cerita ini nih adik-adik, cukup lama ya adik-adik ya untuk Abraham dan juga Sarah menantikan janji Tuhan. Tapi walaupun demikian nih adik-adik, Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Buktinya, Tuhan tetap mengabulkan janjinya kepada Abraham dan Sarah dengan seorang anak pada waktunya. Pada akhirnya, Abraham dan Sarah melahirkan Ishak. Nah, kadang nih adik-adik, kita itu dihadapkan Tuhan pada sebuah situasi di mana kita tuh harus menunggu. Gak selalu apa yang kita doain itu langsung dikabulin sama Tuhan. Terkadang Tuhan itu pengen kita untuk menunggu dengan iman dan percaya, dengan kesabaran bahwa pada waktunya yang tepat Tuhan itu pasti akan mengabulkan janjinya buat kita. Nah, tugas kita apa? Jadi tugas kita tentunya adalah sabar menanti janji Tuhan ya adik-adik ya. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan janjinya. Kalau sudah saatnya tiba, Tuhan pasti akan mengabulkan janji itu buat kita. Jadi adik-adik, di sini jangan berkecil hati, jangan cepat marah, jangan cepat kesal kalau apa yang Tuhan janjiin ke adik-adik semua itu nggak langsung dikabulin atau nggak langsung terjadi nih ke adik-adik. Siapa tahu Tuhan sebenarnya udah siapin jawaban itu untuk adik-adik pada waktu Tuhan yang tepat. Siap untuk bersabar menanti janji Tuhan adik-adik? Siap dong ya. Oke deh. Sekarang sebelum kakak tutup ibadah hari ini, kakak kembali ajak adik-adik semua untuk berdoa ya adik-adik ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kembali ingatkan kami ya Tuhan untuk bisa sabar menanti janji-Mu. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan janji-Mu atas kami. Terima kasih ya Tuhan, beri kemampuan kepada kami semua di sini. Dan Kau sendiri juga yang berkati untuk aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Kau yang menyertai dalam seminggu ke depan untuk segala apa yang akan kami jalani. Kembalikan kami minggu depan ya Tuhan untuk kembali beribadah sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik semua, happy Sunday ya. Sampai bertemu minggu depan. God bless you.